Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah ولا نمسك إلا بحبل الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ووالاه أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Apa kabar Bapak, Ibu, kakak, adik, dan teman-teman semua? Jawabnya alhamdulillah, yang semangat. Apa kabar semuanya? Sehat? Jawabnya alhamdulillah. Sehat? Senang? Jawabnya apa? Selalu ucapkan alhamdulillah, karena kata Rasulullah, khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah doa dengan mengucap atau minta alhamdulillah. Ulangi berarti ya. Apa kabar semuanya? Bu, sore mana? Sehat? Baik? Banyak duit? Banyak anak? Semuanya alhamdulillah, karena semua keadaan itu adalah baik. Ulangi, karena semua keadaan itu adalah baik, enggak ada yang buruk. Kalau dia sakit, kena musibah, dia bersabar, pahala bertebaran, pahala banyak, dosa gugur. Kalau dia sedang sulit, dia sabar, dosa gugur, dapat pahala besar. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Kalau dia senang, dia dapat rizki, dia bahagia, anaknya yang lulus, dia syukur, dia bahagia, dapat pahala karena senang. Innamal mu'minun hayyinun. Orang mukmin itu menyenangkan, apapun keadaannya selalu menyenangkan. Ulangi, nadanya samain. Semua keadaan itu baik, maka orang mukmin itu adalah menyenangkan. Ulangi, ikutlah karena ikut itu nge-vibe. Ikutlah karena ikut itu menyenangkan. Ikutlah karena ikut itulah doa. Orang yang kata-kata baik diucapkan diulang-ulang, itu adalah doa. Setiap sholat kita bacanya sama, itu terus diulang-ulang. Kata-kata baik itu afirmasi. Afirmasi kalau terus diulang-ulang jadi kebiasaan, namanya jadi habit. Habit yang terus-menerus dikerjakan jadi karakter. Karakter yang terus-menerus menjadi destiny, menjadi takdir. Jadi takdir itu mulai dari kita niat, berpikir, berucap, bersikap, berbuat,
dan menjadi kebiasaan, jadi karakter, menjadi takdir. Alhamdulillah. Maka setiap pagi ucapkan, saya syukur. Katakan, saya sehat, saya bahagia, saya kaya, saya berkah. Itu kata-kata mengundang dan semesta menyambut dengan bahagia. Kalau pengen kaya, ucapkan terus kata-kata saya kaya, saya bahagia, saya senang. Sekali dia mengerut mukanya, pikirannya kusut, itu gampang sakit. Hormon yang masuk hormon kortisol. Kalau seneng hormonnya seneng banget hormon human growth hormone. Jadi bertambah muda, tambah keren, bening kayak aku. Umur 60 tahun tapi kelihatan 45 tahun. Alhamdulillah. Kenapa emang? Ceramahnya nyenengin, ngobrol sama orang nyenengin, ketemu siapapun nyenengin. Orang yang nyenengin itu karakter. Dan orang yang bisa menyenangkan diri orang lain, sesungguhnya dia sedang berbisnis dengan Allah. Kenapa emang? Allah membeli iman dan amal soleh hambanya. Halo? Allah membeli iman dan amal jihad hambanya. Dengan apa? Dengan surga. Alhamdulillah. Orang yang puasa itu berbisnis dengan Allah. Zakat itu berbisnis dengan Allah. Haji itu berbisnis dengan Allah. Semua kebaikan berbisnis dengan Allah. Maka balasannya adalah jannatu tajri min tahtiha anhar, yaitu surga bagi mereka, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan kata Allah, dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak semangat, saya senang kamu nanti jadi anak pinter. Yang pertama, halo, orang beriman itu menyenangkan. Ibu, Bu, makasih. Suami tengah malam pulang seneng apa enggak? Jam 3 pulang seneng apa enggak? Enggak pulang-pulang seneng apa enggak? Tetaplah senang. Yang penting transferan masuk. Betul enggak Pak? Tuh dengerin Bu, ibu kan butuhnya transferannya. Betul enggak? Enggak pulang enggak apa-apa, karena memang kerjanya di luar kota, seminggu sekali pulang atau sebulan sekali pulang, ngirit di sana juga kos. Jadi biar enggak pulang pergi. Ada orang kerja di Kalimantan, ada. Kayak misalnya kalau dakwah di Halmahera bisa 3 hari baru pulang. Sabri dakwah ke Makassar 3 hari baru pulang. Berangkat sehari, pulang sehari, ceramah 2 hari, 4 hari baru pulang. Alhamdulillah. Sampai rumah istri senyum apa enggak? Ya senyum. Kenapa? Transferannya gede. Alhamdulillah. Dibawa seneng aja. Ulangi, dibawa seneng aja. Bu, lagi nih Bu. Nggak kelihatan sih Bu. Kalau anak ibu matematikanya 4 seneng apa enggak? Bu, kalau anak ibu matematikanya rapot 4 seneng apa enggak? Ulangan 4 nilainya bagus, seneng apa enggak? Senengin aja. Anak pulang, mama matematika 4, kata ibu yang nyenengin, gak apa-apa nak, dulu mama kok 3. Ternyata emaknya lebih. Enggak apa-apa nak, nanti malam mama temenin belajar ya. Mama doakan besok ikut lagi supaya sampai mencapai nilai apa namanya? SKM apa?
standar apa namanya? KTM. Ya gitu deh, saya udah lama nggak ngajar SD, SMP, SMA, ngajar di perguruan tinggi soalnya. Jadi jangan dimarahin. Sekali marah, maaf, sel otaknya putus. Iya, makanya jangan marah. Marah itu membuat suasana gelap, suasana genting, suasana kacau. Tapi kalau ibu senyum, anakku, nggak apa-apa, nanti malam belajar sama mama ya. Mama doakan besok ikut lagi, ikut HER, insya Allah sampai nilai standar yaitu 6,5. Alhamdulillah. Begitu malam temenin, paginya insya Allah begitu ikut ulangan lagi, ternyata naik menjadi 4,5. Alhamdulillah. Baru semalam temenin udah 4,5. Bagaimana kalau tiap malam temenin? Bisa 11 ya. Jadi yang penting Bu, sambut anak-anak suami pulang dengan senang. Innamal mu'minun hayyinun. Orang beriman itu menyenangkan. Yang kedua, karena Allah itu maha mudah, lemah lembut. Allah mengundang hambanya, Allah begitu cintanya, ajak berbisnis dengan puasa selama bulan Ramadan. Siangnya mengampuni, malamnya mengampuni, siangnya menghapus dosa, malam menghapus dosa. Dan satu Ramadan, satu hari, kata Rasulullah, man soma lillahi ta'ala yauman ba'adallahu lahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Siapa orang yang puasa sehari karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 tahun dari neraka. Alhamdulillah. Mana senengnya, alhamdulillah. Satu hari puasa Allah jauhkan wajah kita neraka sejauh 70 tahun, 70 musim. Alhamdulillah. Seneng apa enggak? Jadi kalau kita puasa sehari karena Allah, besok sehari karena Allah, besok hari kedua, sampai 29 hari, kita nggak usah bayangkan neraka makin jauh. Dan kata Rasulullah, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai, benteng yang membatasi hamba dengan neraka. Puasa itu benteng menghalangi orang masuk neraka. Makanya puasa yang cakep, apa nak? Cakep. Gimana caranya? Satu, jaga mata, jaga hidung, jaga mulut, jaga telinga. Satu, bagian atas. Jaga apa? Jaga mata, jaga hidung, jaga mulut, jaga telinga. Mulut, telinga. Matanya hari ini, besok sampai yang terakhir. Gak usah buka TikTok, gak usah buka Instagram, gak usah buka medsos. Banyak gambar-gambar yang datang tiba-tiba. Mending pakai baju. Gak pakai baju polos, binatang. Hati-hati. Kalau kita melihat puasa kita gak batal, tapi pahalanya habis. Di medsos ngomongin orang, bikin orang, kita dengerin, kita nonton, kita ikut komen, aduh habis dah. Maka jaga mata, jaga hidung, jaga mulut, jaga telinga, plus jaga akal pikiran kita. Lalu yang kedua, jaga nafsu. Jaga apa sayang? Jaga nafsu birahinya. Yang ketiga, jaga apapun yang bisa mendatangkan pahala puasanya habis. Bisa? Bilang insya Allah. Bisa? Terima kasih. Yang terakhir, sudah 14 menit saya ngomong. Ya, nggak boleh lama-lama. Yang penting 8:30 selesai sholat. Belum, sekarang udah 8:30. Oh belum, tuh cepetan jamnya. Baru jam 8 lewat 20 menit. Aman. Sholatnya nanti cepet kok ya. Oke, yang terakhir, berbisnis dengan Allah adalah iman, amal soleh, mengerjakan kebaikan,
dan Allah bayar langsung. Allah beri pahala. Satu ayat saya baca, man amila solihan, siapa orang yang beramal soleh, min dakin au unsa, baik laki-laki atau perempuan, ya, dia yakin pada Allah, maka Allah jadikan hidup orang itu baik, sukses. Alhamdulillah. Orang yang berbisnis dengan Allah, dia kerjakan amal soleh dengan keyakinan, laki-laki atau perempuan, faluhyannahu hayatan thayyibah, pasti kami jadikan hidupnya baik. Alhamdulillah. Pasti kami jadikan hidupnya sukses. Alhamdulillah. Maka pengen bagus, teruslah beriman, teruslah beramal soleh, teruslah berbisnis kepada Allah, dan Allah yang akan mensukseskan kita dunia akhirat, dan ujungnya dzalikal fawzul kabir, yaitu mendapat kemenangan yang besar, yaitu masuk surga. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Lanjut sholat tarawih berjamaah. Mohon dijawab dengan ridho, ya. Apakah sholat tarawihnya cepat apa lambat? 3 deh, cepat, sedang apa lambat? Biar saya nggak diprotes. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahirabbil alamin? Pilih yang mana? Yang tengah ya, saud. Oke, sedang-sedang saja ya. Pilih yang tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan alhamdulillahirabbil alamin subuh baru selesai. Ya, tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin juga jangan. Kenapa? Setiap hurufnya kita baca biar punya makna, punya arti, dan dapat 10 kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf, dan ketemu lagi tanggal 25 Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.